Hey guys, welcome back to another video. Dimana seperti yang sudah aku janjikan, aku di sini mau coba membagikan tips gimana cara dapat teman di tengah-tengah sekolah atau kuliah online. Nah, sebenarnya aku tuh terinspirasi buat bikin video ini karena di video aku yang sebelumnya, yaitu Q&A tentang kuliah kedokteran gigi. Di situ ternyata banyak juga yang takut kalau misalnya mereka itu nggak bisa punya temen yang klop atau nggak bisa punya seseorang yang bisa ditanya-tanyain gitu. Apalagi kalian kan nanti masuknya tuh bakal langsung online kan, jadi kalian nggak pernah ketemu sama sesama temen seangkatan kalian gitu. Nah, di sini aku bakalan coba ngebagi tips ke kalian yang bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari kalian untuk dapetin teman di tengah-tengah sekolah atau kuliah online. Nah, berhubung aku tuh dulu masuk kuliahnya di tahun 2019, jadi aku masih kedapetan kuliah offline setahun, guys. Jadi mungkin aku di sini nggak bisa terlalu relate sama kalian. So, di sini aku udah nanya-nanya ke adik kelas aku yang mereka itu angkatan 2020, yang mereka tuh sama kayak kalian, dimana mereka baru bener-bener masuk tuh online, nggak bisa ketemu sama temennya secara tatap muka. Nah, aku udah coba minta tips ke mereka dan di sini sudah aku rangkum ada 5 tips penting yang kalian harus tahu tentang caranya dapetin teman di kuliah online. Oke, tips yang pertama adalah aktif. Aktif dalam ikutan organisasi dan juga aktif dalam ikut kepanitiaan. Bebas deh kalian mau ikut yang organisasi atau kepanitiaan. Karena beberapa orang juga ada yang nggak mau terlalu diikat sama organisasi, jadi mereka jauh lebih milih buat ikut kepanitiaan. Nah, keuntungan dari aktif dalam berorganisasi atau ikutan kepanitiaan ini, kalian jadi bisa kenalan sama orang-orang baru yang nggak bisa kalian ajak kenalan waktu di kelas doang gitu. Dan kalian juga bisa kenalan sama anak-anak di luar jurusan atau di luar fakultas, atau bisa kenalan juga sama kakak-kakak tingkat yang bisa ngasih kalian info tentang perkuliahan kalian gitu. Nah, jujur untuk tips ini aku juga setuju banget karena aku kan ikutan organisasi juga ya guys, dan aku ngerasain gitu. Wah, karena organisasi ini ngedeketin gue sama si A gitu, jauh lebih deket. Coba aja kalau kita nggak ikutan organisasi ini, kayaknya gue sama dia ya nggak akan ngechat seintens ini gitu. Kayak karena ada project yang harus dikerjain, jadi kita juga makin deket dan kita juga makin tahu ini orang tuh sifatnya kayak gimana. Oh, ternyata dia tuh baik gitu. Nah, terus kalau misalnya udah ketemu teman yang baik di organisasi gitu, misalnya selanjutnya next chat itu kita udah nggak ngomongin organisasi lagi, kita udah mulai ngomongin tentang besok tugasnya apa atau besok praktikumnya apa. Jadi mulai dari organisasi timbul pertemanan baru yang nggak bisa kita dapetin di dalam kelas doang gitu guys. Nah, terus salah satu adik kelas aku yang angkatan 2020 juga bilang dia dulu ikutan jadi panitia gathering. Nah, kalau kalian nggak tahu gathering itu apa, jadi gathering itu adalah first meet kalian sama teman-teman satu jurusan kalian. Jadi dulu kan aku jurusannya FKG ya guys. Nah, di situ tuh ada yang namanya gathering, dimana kita tuh bener-bener baru ketemu tatap muka banget sama teman-teman seangkatan kita itu di gathering itu. Nah, bayangin kalau misalnya kalian jadi panitianya. Kalian bener-bener curi start banget gitu. Di saat yang mereka orang lain ketemunya di gathering ini, kalian udah kenal sama anak-anak lainnya di kepanitiaan gathering ini gitu. So, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian daftar jadi panitia gathering, sehingga kalian lebih dulu kenal sama teman-teman satu angkatan kalian dan kedepannya bisa jauh lebih kenal lebih dalam lagi gitu guys. Nah, tapi aku mau sampaikan satu hal juga, nggak berarti kalau misalnya kalian harus aktif ikutan organisasi atau kepanitiaan, nggak berarti semua organisasi atau kepanitiaan semuanya harus kalian ikutin ya guys. Kalian juga harus bisa milah-milah mana sih yang harus aku ikutin sama yang nggak aku ikutin. Karena jangan sampai juga karena kalian kebanyakan ikutan organisasi, jadinya kalian malah membengkalaikan akademik gitu. Jadinya malah nggak ada waktu buat belajar dan ngerjain tugas, dan yang ada malah nilainya jadinya turun. Jadi aku mau sampaikan di sini, kalian boleh aktif, tapi jangan sampai semua job gitu kalian ambilin sampai kalian sendiri kewalahan sama akademik kalian gitu. Nah, yang kedua adalah harus berani approach duluan. Nah, approach di sini tuh adalah kayak mendatangi duluan, atau bisa diartikan kayak ngechat duluan, atau misalnya kalian ngajak ngomong duluan, misal kalau misalnya ada di Zoom atau satu meet bareng. Nah, karena berdasarkan adik kelas aku yang angkatan 2020, mereka bilang di masa online seperti ini kita nggak bisa diem-dieman dan berharap orang lain yang ngedatengin kita, ngajakin kita berteman, itu nggak bisa guys. Jadi kita itu harus sama-sama bergerak untuk mencari teman. Nah, yang ini juga aku setuju banget. Kalau misalnya kalian emang rasa, wah ini anak kayaknya baik, bertanggung jawab, dan yang lain-lain,
nggak ada salahnya gitu buat kalian ngechat dia, misal nanya sesuatu yang kalian nggak ngerti dan yang lain-lain. Barangkali ternyata kalian cocok dan akhirnya bisa temenan gitu. Jadi jangan pernah malu kayak aduh kalau gue ngechat dikira sok deket banget nggak ya, sok iya banget nggak ya gitu. Udah buang aja semua pikiran negatif kalian guys, daripada kalian nggak dapet teman dan nggak ada yang bisa ditanyain. Mending kalian coba chat dulu. Kalau misalnya ternyata kalian di welcome dan ternyata orang itu nyenengin, ya nggak ada salahnya gitu buat berteman sama dia dan kenalan lebih jauh sama dia. Yang ketiga adalah mau sharing atau berani sharing sesuatu duluan. Jadi kamu juga nggak bisa berharap kayak orang lain dulu deh yang spill atau sharing sesuatu yang udah dia tauin ke gue tanpa kita juga mau buka kartu dulu gitu. Nah menurut aku ini salah banget juga, karena sebagai manusia kita juga harus bisa barter informasi ya guys. Dan kalau misalnya kalian bisa buka duluan, kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya emang dia nanya, ya udah kasih tahu aja apa yang kalian tahu sejauh ini, dan pasti dia juga akan nimpalin gitu. Aku sering banget juga kayak gitu, dimana aku ditanyain orang terus dan aku ngerasa ini gue dimanfaatin nggak ya? Tapi ya enggak gitu, jawab aja yang kalian tahu, karena one day kalian juga bisa butuh si orang ini gitu. Jadi jangan terlalu pelit sama orang, karena suatu saat kita pasti bakal butuh dia, dan kita juga bisa malah saling melengkapi informasi satu sama lain gitu. So jangan takut atau harus berani buat nge-share informasi duluan, tapi ingat juga jangan sampai kalian dimanfaatin juga guys. Nah, yang keempat adalah jangan bikin orang lain kapok ngechat kalian. Ini aku mau nyampein sedikit etika ngechat ya guys, karena aku sering banget nemuin orang-orang yang menurut aku kayak kenapa sih nggak bisa ngehargain orang lain banget yang ngechat mereka. Jadi jujur aku sering banget ketemu orang-orang yang kayaknya kalau misalnya nanya itu tuh selalu mau pertanyaan dia dibales terus, sedangkan kalau kita yang nanya dia nggak mau bantu kita gitu. Nah please guys, jangan jadi orang yang kayak gini, karena orang juga akan jadi malas gitu sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian emang ada sesuatu yang ditanya, tanyalah satu-satu, pelan-pelan, tunggu dulu dijawab yang itu dulu, baru kalian nanya pertanyaan yang lainnya. Dan kalau misalnya kalian udah nanya dan tiba-tiba orang yang balas kalian itu nanya sesuatu dan butuh bantuan kalian, ya kalian bantu dulu dia, baru kalian ajuin pertanyaan lain gitu guys. Dan please juga kalau misalnya ada orang lain misal nawarin kalian sesuatu yang kalian nggak suka atau nggak mau, jangan sampai nggak dibales atau misalnya kayak cuma di read doang. At least kalian jawab gitu, sorry aku nggak bisa, atau sorry aku ada halangan dan segala macemnya. Kayak itu akan jauh lebih bisa memelihara hubungan baik kalian dan orang itu gitu. Nah jadi kalau misalnya orang lain udah punya first impression di kalian, kalau ternyata kalian itu orangnya enak diajak ngechat, welcome banget, terus habis itu nggak yang egois atau seenaknya sendiri, orang pasti nggak akan kapok ngechat kalian gitu. Dan semakin banyak orang yang punya first impression baik di kalian, maka kalian juga tentunya lebih gampang dapetin banyak teman gitu. Kalau misalnya ada kerja kelompok atau harus bikin kelompok, pastinya kalian akan dengan gampangnya diajak sama orang-orang lain, karena orang-orang lain ngerasa kalian tuh enak diajak kerja sama dan yang lain-lain. Yang kelima, menurut aku ini nggak kalah penting juga, yaitu kalian harus banyak-banyak berdoa guys. Jujur sebelum aku bisa ngelakuin 4 langkah yang tadi udah aku sebutin, yang pertama harus dilakuin itu sebenarnya berdoa ini. Karena gimana pun juga sekeras-kerasnya kita berusaha buat nyari teman, Tuhan juga ikut andil gitu dalam memberikan teman yang baik buat kita. Jadi kita harus banyak-banyak doa supaya Tuhan itu ngasih teman yang terbaik dari dia gitu. Teman yang benar-benar tulus sama kalian, teman yang bisa bikin kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan teman yang selalu ada buat kalian gitu. Karena sekeras apapun manusia berusaha, kita harus tetap mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, meskipun itu hanya aspek yang kayaknya nggak penting, yaitu aspek mendapatkan teman, tapi kalian harus tetap berserah sama Tuhan guys, dan minta pertolongannya dia. So, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat guys, dan semoga setelah kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian bisa dapetin teman yang klop sama kalian. So, segitu aja dari aku, stay safe and stay healthy, bye guys!